Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau jawab pertanyaan tentang sekitar pembelian rumah secara cash bertahap ya. Jadi ada yang bertanya bahwa dia ini sedang melakukan transaksi pembelian rumah secara cash bertahap tetapi tidak diberikan kwitansi yang resmi ya. Nah, seperti apa mungkin hukumnya, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya, ini saya coba memberikan semacam pendapat atau mungkin tanggapan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya disclaimer dulu ya, jadi video ini hanya untuk tujuan edukasi atau untuk berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date, karena kemungkinan ada perubahan-perubahan terkait dengan konten-konten di masa mendatang, sehingga videonya sudah menjadi tidak relevan lagi. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin join atau konsultasi lebih dalam, bisa join pada grup WA kami ya, di WA Group di link di bawah ya, yaitu tinyurl.com/belajar hukum ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Ini pertanyaan dari Pak Agus Setiawan. Mau tanya, Mas, saya beli rumah cash bertahap. Saya kan udah bayar harga rumah plus biaya realisasi dan lain-lain. Saat pemberian kwitansi, saya dapat kwitansi yang ada stempel dari PT itu nominal harga rumah aja. Yang lain-lain itu 32 juta kwitansi biasa. Katanya untuk biaya lain-lain dan tidak ada stempel. Saya tanya kenapa kok nggak dikasih stempel? Katanya uang tidak masuk PT. Uang tidak masuk PT semua karena buat biaya pengurusan. Apakah memang begitukah? Nah, sebenarnya kalau menjawab terkait dengan kasus ini, terus terang kita nggak bisa menjawab betul atau tidak, karena tentu setiap kebijakan perusahaan dalam penjualan rumah itu kan berbeda-beda, ya. Nah, tetapi saya mau coba menyampaikan semacam informasi uh, secara normatif terkait dengan mekanisme pembelian rumah secara cash bertahap atau mungkin tidak melalui bank ya. Nah, kalau kita lihat hukumnya, pembelian rumah secara cash bertahap ini kan merupakan hukum perdata ya. Nah, hukum perdata itu ada syaratnya. Syaratnya yang pasti subjeknya cakap hukum, artinya antara pembeli dan penjual sama-sama memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum. Apa itu? Contoh, satu sudah dewasa atau sudah menikah. Yang kedua, tidak dalam keadaan yang uh, tidak sadar, artinya sehat, kemudian uh, memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Ya. Nah, kemudian objeknya bukan barang terlarang, jadi objek yang diperjanjikan itu sesuatu yang jelas dan bukan menyalahi ketentuan undang-undang. Jadi kalau kali ini objeknya adalah rumah, berarti clear ya, karena memang jual beli rumah diperbolehkan. Sorry. Nah, selanjutnya syarat ketiga ada kesepakatan ya antara penjual dan pemberi, jelas ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian biasanya. Nah, terkait dengan pembelian rumah, saya pikir karena rumah itu harganya tidak murah dan tidak semua orang bisa beli rumah, artinya membutuhkan uang yang cukup besar, maka seharusnya ada yang namanya perjanjian hitam di atas putih untuk pembelian rumah. Baik itu modelnya cash bertahap, baik itu modelnya tunai langsung, atau modelnya KPR. Nah, jadi harus clear, hitam di atas putihnya. Nah, perjanjian inilah nanti yang mengikat kedua belah pihak terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian kalau ada permasalahan diselesaikan di mana, harganya berapa dan sebagainya. Nah, nah ini biasanya yang jadi pegangan penjual dan pembeli. Nah, kalau biasanya belinya adalah cash bertahap, maka biasanya didahului dengan PPJB terlebih dahulu atau perikatan perjanjian jual beli. Nah, jadi di situ di PPJB
dituangkan secara notarial mengenai hak dan kewajiban, ya. Nah, berapa kali dia harus bayar, bayarnya seperti apa, kemudian setornya lewat mana, rekeningnya di mana saja, itu harus dituangkan dalam perjanjian perikatan perjanjian jual beli itu. Kalau belinya cash bertahap, tapi kalau belinya tunai langsung clear atau lewat KPR biasanya itu langsung AJB, akte jual beli, ya. Nah, selanjutnya ada objek perjanjian yang jelas objeknya tadi rumah ya, tadi sudah disampaikan. Nah, jadi kalau menjawab atau melihat pertanyaan tadi, sebaiknya ditanyakan Pak, apakah nanti Bapak ketika membeli rumah itu ada perjanjian jual belinya atau perjanjian pengikatan jual beli. Jadi sebaiknya jangan hanya kwitansi saja. Ya. Nah, pertama itu. Kenapa kalau kwitansi saja dikhawatirkan itu kurang memiliki kekuatan mengikat, ya. Kalau itu bukti ada transaksi ya, tetapi di situ kwitansi kan tidak menunjukkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Artinya pihak penjual kewajibannya apa, kapan harus serah terimanya, bagaimana dia membangun, begitu pula pihak pembeli kapan dia membayar, membayar berapa kali dan sebagainya. Sebaiknya ditanyakan apakah nanti akan ada perjanjian pengikatan jual beli atau mungkin perjanjian jual belinya. Nah, itu untuk buat pegangan Bapak, karena kalau hanya rumah, terus kemudian cuman kwitansi, saya pikir kurang kurang apa ya, kurang kurang pas lah menurut saya, kalau hanya buktinya kwitansi saja. Jadi sebaiknya ditanyakan saja, ya, ditanyakan mungkin kwitansi untuk awalnya, kemudian nanti ada perjanjian notarialnya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah hak dari konsumen, ya. Kita melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, di pasal 4 itu ada namanya hak konsumen, ya. Jadi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih, ya. Ini karena Bapak beli rumah berarti Bapak bisa milih, ya. Serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang serta jaminan yang dijanjikan. Jadi katakanlah di brosur Bapak lihat bangunannya seperti apa, kemudian spek itu dituangkan juga dalam perjanjian pengikatan jual belinya. Nah, itu kemudian Bapak memilih katakanlah rumah nomor 5 atau blok A atau blok B dan seterusnya, ya. Jadi dituangkan di situ sehingga clear gitu, biar tidak ada sengketa lagi di kemudian hari. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan. Nah, ini juga penting, ya, apakah sertifikatnya sudah clear, apakah izin membangunnya sudah ada, kemudian bagaimana dengan listriknya, airnya, dan sebagainya lah, ya. Jadi harus ditanyakan dan dimintakan informasi karena itu hak Bapak, hak konsumen dalam mendapatkan informasi, ya. Nah, kemudian yang G ini juga penting, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ya. Jadi benar dan jujur artinya katakanlah tadi Bapak sampaikan uangnya untuk pengurusan, itu untuk pengurusan apa, kenapa tidak lewat PT, kan seperti itu. Biasanya kan kalau PT itu menjual ya semuanya sudah include, ya, kalau sepengalaman saya. Tapi karena ini berbeda, ya ditanyakan saja, dikonfirmasi kenapa harus tidak ada PT, atau mungkin konfirmasi langsung ke PT-nya, ya. Nah, mungkin yang di Bapak hadapi itu kan marketing, ya, saya nggak tahu apa marketing pegawai tetap atau cuman marketing pihak ketiga yang membantu menjualkan. Nah, itu mungkin ditanyakan dengan jelas karena uang yang Bapak store itu bukan uang kecil, kemudian Bapak juga punya hak untuk mendapatkan informasi secara benar dan jujur, ya. Nah, jadi itu yang mungkin saya bisa kasih sharing, jadi saya tidak bisa bilang apakah yang di kasus atau ditanyakan Bapak itu benar atau salah, peraturannya seperti apa, saya nggak tahu karena itu kebijakan masing-masing dari developer atau PT. Tapi yang
saya kasih gambaran secara normatif adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau Bapak ada ragu, tanyakan saja kepada pihak penjual, tanyakan kepada pihak PT-nya, sehingga Bapak clear and clean. Nah, yang kedua, jangan lupa minta perjanjian hitam di atas putih, karena Bapak beli rumah ya, bukan beli sesuatu yang nilainya kecil. Nah, karena nanti rumah itu akan muncul sertifikat al-asha yang akan menjadi bukti kepemilikan. Ya. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight atau wawasan tambahan. Jika ada hal yang kurang clear atau mungkin kurang jelas, bisa kembali bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan atau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.